Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Alunius akan menyampaikan informasi mengenai pejabat Kemenpan RB mengungkap kriteria honorer yang akan menjadi P3K part-time. Dan berikut informasi lengkapnya. Jutaan honorer masih menunggu kejelasan nasib. Apakah nantinya diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K part-time? Kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan mana yang akan mendapatkan kursi P3K part-time atau P3K paruh waktu kemungkinan besar akan dituangkan di peraturan pemerintah manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan RB Alex Denny menyampaikan kabar terbaru pembahasan rancangan peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara. Hingga akhir Oktober 2023, kata Alex, pembahasan RPP manajemen ASN sudah mencapai 70%, meski Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan peraturan pemerintah terbit paling lama 6 bulan sejak Undang-Undang ASN terbaru itu diundangkan. Per minggu ini sudah 60% hingga 70%, kata Alex, saat menjadi pembicara diskusi dialektika demokrasi dengan tema implementasi rancangan undang-undang ASN usai disahkan DPR di Persroom DPR Senayan Jakarta beberapa hari lalu. Honorer bergaji minim jadi P3K paruh waktu. Terkait dengan pembahasan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN, Kemenpan RB pada tanggal 6 November 2023 menggelar rapat koordinasi penataan manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Membuka acara tersebut, Pelaksana Tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Aba Subagja mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka mendapatkan masukan dari instansi-instansi antara lain mengenai penyelesaian masalah honorer. Dia berharap dengan adanya masukan dari lintas kementerian dan instansi, maka aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan pemerintah manajemen ASN bisa diimplementasikan di lapangan, termasuk apakah konsep P3K penuh waktu dan paruh waktu bisa menjadi solusi atau tidak, kata Aba, dikutip dari tayangan video di situs resmi Kementerian PAN RB. Di tempat yang sama, pelaksana tugas Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan SDM Aparatur Kemenpan RB Yudi Wicaksono mengatakan, memang nantinya ada honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi dia tidak menjelaskan secara gamblang mengenai kriteria-kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K part-time. Namun, dia memberikan sinyal bahwa besaran gaji honorer yang diterima selama ini bisa menjadi kriteria pengangkatan. Dia menyebut ini semacam kisi-kisi. Kita sampaikan kisi-kisinya dulu yang ada saat ini. Nanti akan kita perkenalkan konsep P3K paruh waktu, kata Yudi. Yudi lantas memberikan contoh, misal ada honorer gaji yang diterima selama ini Rp600.000, maka nantinya akan diangkat menjadi P3K part-time.
Ketika Bapak atau Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada P3K yang bekerja secara paruh waktu, ujar Yudi dalam forum rapat koordinasi nasional yang juga dihadiri para sekretaris kementerian dan lembaga. Adapun honorer yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu adalah yang selama ini gaji bulanannya sudah sesuai rank gaji P3K yang akan diatur nanti. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam rank penghasilan yang baru nanti, kata Yudi. Itu yang harus Bapak atau Ibu jagain ibunya. Dia juga mengimbau para pimpinan instansi untuk memberikan keleluasaan bagi P3K paruh waktu untuk menyambi bekerja agar mendapatkan tambahan penghasilan. Hanya saja P3K paruh waktu tidak boleh mencari tambahan penghasilan di kantor tempatnya bekerja. Jika belum bisa memberikan penghasilan dalam rank, maka Bapak Ibu memberikan fleksibilitas untuk mencari penghasilan tambahan, tetapi jangan di kantor. Jangan yang bersangkutan pakai PDH yang dikhawatirkan cari penghasilan entah jadi perantara, entah yang lain. Jadi, biarkan yang bersangkutan bekerja di tempat lain. Yang penting hak-haknya diberi, apakah bisa upahnya dinaikkan, itu pun boleh, kata Yudi. Yudi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rank gaji baru yang akan ditetapkan di kemudian hari. Para honorer mungkin akan bertanya, jika honorer menjadi rujukan pengangkatan menjadi P3K, apakah masuk ke dalam P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu? Bukankah besaran gaji honorer berbeda-beda antar instansi? Untuk gaji guru honorer misalnya, di daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, hanya mampu memberikan gaji minim berbeda dengan guru honorer di daerah yang kaya. Dengan demikian, apakah berarti guru honorer di daerah miskin dengan gaji Rp600.000 ke bawah tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu? Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.